Kamu. Dasar pria mesum. Apa yang sudah kau lakukan padaku? Kau yang memintaku menghilangkan racunmu. Aku ini korban, bukan? Sebenarnya ini memang bukan salahmu. Jangan terlalu dipikirkan. Anggap saja sebagai mimpi. Jangan bertemu lagi di masa depan. Lagi pula kita sudah menjadi suami istri. Kalau begitu, saya akan memilih hari baik untuk datang melamar. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku tidak akan berbaik hati padamu. Tunggu, beritahu aku. Siapa yang meracuni itu? Ada beberapa hal yang tak perlu kau ketahui. Kalau tidak, hanya akan mendatangkan masalah. Wanita ini memang cukup menarik. Yang mulia, hari ini adalah hari ujian kekaisaran. Apakah yang mulia akan menghadirinya? Hampir saja aku lupa akan hal ini. Bukankah ini anak muda dari Guang Yunlou kemarin? Kamu juga datang mengikuti ujian akademi. Kenapa? Apakah hanya kamu yang boleh ikut? Jangan pikir hanya karena kamu memenangkan beberapa puisi bagus. Bisa lulus ujian dengan peringkat teratas. Jujur saja kepadamu. Aku sebenarnya sudah ditetapkan sebagai juara ujian. Melihatmu seperti ini. Takutnya kamu bahkan tidak bisa masuk peringkat ketiga. Lagi pula, ujian ini akan berlangsung 3 hari. Dan kamu tidak membawa sedikit pun makanan. Tidak takut mati kelaparan, ya? Menjawab pertanyaan apa butuh waktu 3 hari. Hanya orang bodoh yang akan tinggal di sini selama ini. Dan aku bisa jamin. Kamu tidak hanya gagal jadi juara. Bahkan kamu tidak akan lulus ujian. Anak kecil. Kamu kira ini tempat apa? Berani berisik padaku di sini. Aku kasih tahu kamu. Kalau masih tidak jujur, aku akan menyuruh orang mematahkan kakimu. Maaf, Tuan Muda. Saya terlalu tergesa-gesa. Tidak apa-apa. Kenapa Tuan Muda tidak membawa makanan? Aku akan segera mengurusnya. Sama sekali tidak bisa menggunakan benda itu. Hamba yang ceroboh telah menabrak Tuan Muda. Ini sebagai ganti rugi, semoga Tuan Muda bisa menjadi juara ujian negara. Anak ini kenapa wajahnya seperti gadis besar? Apakah Yang Mulia ingin hamba mengurus Guo Changyuan? Tidak perlu menunggu pengumuman hasil ujian, kan? Yang Mulia, mengapa Anda keluar begitu cepat? Mulai sekarang jangan bilang aku cepat. Aku baru menulis sebuah nama, langsung keluar. Aku ingin lihat apakah ujian ini benar-benar seburuk itu. Yang Mulia, hari ini hasil ujian diumumkan. Apakah Anda ingin melihatnya? Ya, harus melihatnya. Kalau begitu, bawa 50 prajurit Tianlongwei dan ikut aku. Wah, kamu masih berani melihat hasil ujiannya. Aku sudah menjadi juara pertama dalam ujian kekaisaran. Dulu kamu bilang aku bahkan tidak akan lulus sebagai juara kedua. Tidak melihat dirimu sendiri itu apa? Tidak disangka kamu benar-benar jadi juara pertama. Aku didukung oleh keluarga Su. Bukan cuma juara pertama. 2 tahun lagi, aku akan menjadi pejabat tinggi di pemerintahan. Sedangkan kamu telah menyinggung Tuan Muda Su. Kamu tunggu saja dan bersiap untuk mati. Tuan Muda, namamu berada di peringkat kedua dalam daftar. Kamu adalah juara kedua di Jinke. Wah, kamu masih bisa menjadi juara kedua. Tak disangka ujian ini begitu gelap. Memikirkan ujian ini begitu gelap. Aku menyerahkan kertas kosong, tapi masih mendapatkan peringkat. Seluruh pemerintahan ini milik keluarga Su. Keluarga Su ingin siapa menjadi juara pertama, dia pasti akan menjadi juara pertama. Kamu bisa mendapat posisi kedua. Pasti juga mengeluarkan banyak uang, bukan? Sudah lama ku dengar bahwa istana dinasti Dahua dikuasai oleh keluarga Su. Dalam ujian kekaisaran, siapa yang menyuap lebih banyak? Dia yang akan berada di puncak. Dulu aku pikir itu hanya rumor belaka. Namun ternyata ini benar adanya. Pemerintahan begitu korup. Ujian kali ini juga tidak bisa dihitung. Kalian semua jangan ikut ujian lagi. Kalian para orang kampung.
Cepat pulang dan bertani untukku. Semua, tenanglah. Saya mengumumkan ujian kali ini dibatalkan. Pemerintah akan memilih hari lain untuk ujian ulang. Kamu pikir kamu itu apa? Kaisar sekarang? Mau pilih hari ulang ujian? Kamu kira ujian akademisi ini bisa diulang sesukamu? Kata-kata ini saja sudah cukup untuk membuatmu dipenggal. Aku adalah pejabat dari Kementerian Ritus. Apa yang sedang terjadi di sini? Tuan yang berteriak. Orang-orang kampung ini tidak puas dengan hasil ujian. Yang lebih parah adalah, dia malah bilang harus ada ujian ulang untuk akademisi kali ini. Oh, Anda bilang ingin membatalkan ujian akademisi kali ini. Benar, Kamu pikir kamu siapa? Berani sekali berbicara besar di sini. Orang-orang, tangkap dia. Langsung masukkan ke penjara langit. Berani sekali. Putra mahkota ada di sini. Siapa berani kurang ajar? Putra mahkota? Seorang rakyat biasa saja berani menyamar sebagai putra mahkota? Seharusnya dia dipukuli sampai mati. Apa yang dikatakan oleh juara ujian negara benar. Pukuli dia sampai mati. Dia keterlaluan. Ternyata benar-benar putra mahkota. Hamba menyembah kepada Paduka. Kamu, seorang pejabat dari Departemen Ritus. Berani-beraninya tidak menghormati saya. Long Yu, bunuh dia. Baik, baik. Ampun, putra mahkota. Tolong, putra mahkota, demi Taisi. Tolong ampuni nyawa saya. Berapa banyak yang kamu berikan kepada Taisi? Jawab, pangeran. 2 juta tael. Perdana Menteri Kuo. Dengan bakat sastra yang kamu miliki. Meskipun bukan yang terbaik, kamu bisa masuk 3 besar. Namun kamu malah memilih jalan yang salah sebagai penasihat. Juga ayahmu. Hanya seorang pengawas di Jiangnan. Namun bisa membuatmu mengeluarkan begitu banyak tael perak. Untuk menyuap pejabat tinggi istana. Tampaknya dia juga seorang pejabat korup. Aku menyisakan nyawamu. Hanya membuat istana malu. Peng Yu sedang dibakar. Para peserta ujian, silakan bangkit. Saya tahu ujian kali ini telah dimanipulasi. Pemerintah akan memilih hari lain untuk ujian ulang. Untuk peserta dari luar kota, biaya perjalanan akan diganti. Silakan pulang dan menunggu. Terima kasih atas kebijaksanaan yang mulia. Yang mulia. Bunuh kedua orang ini. Bagaimana aku harus mempersiapkan pertandingan? Kamu pikir hanya dengan mereka berdua bisa menjatuhkan Sukuan? Jika dia begitu lemah, dia tidak mungkin bisa berakar begitu dalam di istana. Perintahkan mereka. Tangkap Sulu untukku. Dan geledah rumah inspektur rahasia itu. Kamu memang putra mahkota yang tidak berguna. Kelihatannya kalian semua mengira aku mudah diatur. Saya tidak tahu mengapa yang mulia pangeran mencariku. Kamu hanya rakyat biasa. Saat bertemu dengan pangeran, tidak hanya tidak memberi salam, bahkan berbicara dengan kasar. Pukul dia 50 kali. Berani sekali, aku adalah keponakan Perdana Menteri. Kamu ini siapa? Berani-beraninya kamu memukulku. Pangeran, kamu memukulku sekeras ini. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dasar pangeran anjing, kamu memukulku sekeras ini. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sepertinya pukulannya terlalu ringan. Lanjutkan Tai Shang Lao Jun, segeralah seperti perintah hukum. Guru Liu, silakan temui Paman Xuan. Paman, selamatkan aku, Paman. Yang mulia, mengapa Anda menangkap keponakanku ke sini? Dan bahkan menyiksanya? Tuan Perdana Menteri, Anda berpura-pura tidak tahu. Aku benar-benar tidak mengerti apa maksud ucapan yang mulia. Bukankah Sulu sudah menerima 1 juta tael perak dariku? Juga menerima 2 juta tael perak dari Kuo Changyuan. Katanya bisa membuat kita meraih gelar juara pertama dan kedua. Dalam ujian kekaisaran. Apakah pantas mengatakan hal semacam itu? Apa yang dikatakan yang mulia benar? Paman putra mahkota telah memfitnahku. Aku tidak menerima uang. Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Rong Yu membawa Kuo Changyuan kemari. Yang mulia putra mahkota. Kuo Changyuan sudah bunuh diri di penjara.
Pantas saja sukuan yang tua itu tidak panik sama sekali. Ternyata ini untuk membungkam saksi. Cara yang hebat, Tuan Perdana Menteri. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud, Yang Mulia. Apakah Yang Mulia Putra Mahkota punya bukti? Membuktikan bahwa keponakanku menerima suap dan mengganggu ujian negara. Sekarang tidak ada. Berarti Yang Mulia Pangeran telah memfitnah keponakanku dan memukulinya hingga seperti ini. Yang Mulia benar-benar tidak menghargai pejabat tua ini. Apakah benar-benar menganggapku ini seperti tanah liat? Meskipun bukti dari kasus ujian ini telah kalian hancurkan. Tapi Sulu ini begitu tidak sopan kepada hamba. Bahkan berani memanggil hamba sampah. Katanya ada Taisi yang mendukungnya. Dia adalah keponakan langsung Taisi. Dia bilang hamba ini bukan siapa-siapa. Pembangkang seperti ini untuk apa disisakan, bunuh saja. Berani kamu datang ke sini. Ada aku di sini. Siapa berani berbuat sembrono? Paman, paman. Tolong saya, paman. Paman, Lin Hao ini jangan terlalu keterlaluan. Kesabaran saya ada batasnya. Saya akan membunuh mereka. Kalian bisa apa? HMPH. Baiklah, saya. Hari ini, aku sengaja membawa 2 menteri untuk mengajukan pemakzulan terhadapmu. Mentrio, Putra Mahkota. Sebagai pewaris tahta, ternyata kamu berperangai kejam. Membunuh orang yang tidak bersalah. Benar-benar tidak pantas menjadi penguasa. Yang Mulia Putra Mahkota. Hari ini, aku datang ke sini untuk menuntut keadilan bagi putraku yang tak bersalah. Beberapa hari yang lalu di Jalan Besar, kau malah membunuh putraku yang tak bersalah. Hari ini, kau harus memberi penjelasan atas kematian putraku. Putra mahkota yang tidak bermoral seperti dirimu harus dicopot. Aku akan menghubungi para pejabat. Bersama-sama memohon kepada Yang Mulia. Ternyata kalian datang untuk menuntut saya. Baiklah, kalau begitu. Mari kita bicarakan ini dengan baik. Menteri Qin, kau bilang aku membunuh anakmu di jalan. Ini aku akui. Tapi, apakah kau tahu apa yang dilakukan anakmu? Dia ingin membunuhku. Apakah aku harus diam saja dan membiarkan dia membunuhku? Kau omong kosong. Mulut ada di wajahmu. Kau bisa bicara sesuka hatimu, bukan? Putra mahkota ini kejam dan tak terduga. Ini adalah duka besar bagi kerajaan kita. Aku bilang, Tuan Perdana Menteri, kita di sini bicara omong kosong dengan dia buat apa? Lebih baik kita bergabung dengan para menteri untuk menghadap Yang Mulia. Ya, kita seharusnya menghadap Yang Mulia. Menjatuhkan Lin Hao ini agar membalaskan dendam anakku. Ayo, kalian pikir kalian bisa pergi? Sekarang ada 100 prajurit Long Wei di luar. Begitu aku memberi perintah, kalian akan hancur seketika menjadi daging cincang. Kalian orang tua busuk ini. Aku beritahu kalian. Prinsip hidupku, Lin Hao, hanya satu. Yaitu yang ikut denganku akan makmur. Yang melawanku akan binasa. Kau ikut si bajingan tua sukuan itu. Tidak tahu sudah berapa banyak perak yang dia ambil. Sekarang dia berani datang ke hadapanku untuk menggonggong. Luo Yu, segera sita rumah Youxian dan Qin Sheng. Laksanakan. Siap. Lin Hao, kamu benar-benar terlalu lancang. Aku dan Tuan Yao tidak melakukan kesalahan. Kenapa Anda menggeledah rumah kami? HMPH, kalau memang tidak ada korupsi, maka apa salahnya jika diperiksa? Tapi kalau sampai aku menemukan sesuatu, itu bisa mengancam nyawa kalian. Taisi, Taisi. Anda harus membela saya. Taisi, Taisi. Saya hanya mempertimbangkan putri mahkota. Makanya tidak menyerangmu. Jangan sampai kamu tidak tahu diuntung. Kamu harus membelaku. Melapor kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Orang-orang yang memeriksa sudah kembali. Ditemukan 5-9 juta tael perak di kediaman Qin Shen. Dan 370.000 tael emas. Barang antik dan kaligrafi tak terhitung jumlahnya. Ditemukan perak sebanyak 3,9 juta tael di rumah Youxian. Emas sebanyak 270.000 tael. Barang antik dan kaligrafi juga tak terhitung jumlahnya. Bicara soal moral dan kebajikan,